Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Devianti akan menjelaskan tentang materi hukum lingkungan, yaitu instrumen pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup. Instrumen pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdiri atas 12 instrumen, di antaranya KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan terakhir instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang pertama mengenai KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis diatur dalam pasal 15 hingga pasal 19. Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tetap berjalan. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program, dan terakhir rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS memuat kajian antara lain A. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. B. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. C. Kinerja layanan atau jasa ekosistem. D. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. E. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Pembahasan yang kedua mengenai tata ruang yang diatur dalam pasal 19. Tata ruang yaitu suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bahasan yang ketiga mengenai baku mutu lingkungan hidup diatur dalam pasal 20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan yang terakhir baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan A. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pembahasan keempat mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam pasal 21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi 2, yaitu kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi
A. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa. B. Kriteria baku kerusakan terumbu karang. C. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. D. Kriteria baku kerusakan mangrove. E. Kriteria baku kerusakan padang lamun. F. Kriteria baku kerusakan gambut. G. Kriteria baku kerusakan karst. Dan atau yang terakhir, kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain A. Kenaikan temperatur. B. Kenaikan muka air laut. C. Badai dan atau kekeringan. Pembahasan kelima mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan diatur dalam pasal 22 sampai pasal 33. Dalam Undang-Undang PPLH, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan, serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang PPLH diatur, dokumen AMDAL disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Sementara, pada Undang-Undang Cipta Kerja tertulis perubahan dalam pasal 26 ayat 2 PPLH menjadi penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang PPLH yang menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan pada pasal 26 ayat 4 yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL juga dihapuskan. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus keberadaan Komisi Penilai AMDAL. Semula komisi ini diatur dalam pasal 29, 30, dan pasal 31. Dokumen AMDAL memuat A. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan. B. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. C. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. D. Perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. E. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pembahasan yang keenam mengenai UKL-UPL, yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, diatur dalam pasal 34 sampai pasal 35. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan. UKL-UPL dilakukan untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks. UKL-UPL dapat langsung disusun oleh pemkarsa usaha atau kegiatan. Pembahasan ketujuh mengenai perizinan diatur dalam pasal 36 sampai 41. Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib juga memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 46
40 Undang-Undang PPLH mengatur mengenai 1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. 2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha atau kegiatan dibatalkan. 3. Dalam hal usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dalam pasal 40 Undang-Undang Cipta Kerja, pasal ini sudah dihapuskan. Pembahasan ke-8 mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur dalam pasal 42 sampai pasal 43. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi A. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, B. Pendanaan lingkungan hidup, dan yang terakhir insentif dan atau disinsentif. Pembahasan ke-9 mengenai peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup diatur dalam pasal 44. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup yaitu setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pembahasan ke-10 mengenai anggaran berbasis lingkungan hidup diatur dalam pasal 45 sampai 46. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai A. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pembahasan ke-11 mengenai analisis risiko lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 47. Analisis risiko lingkungan hidup adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup meliputi A. Pengkajian risiko, B. Pengelolaan risiko, dan atau C. Komunikasi risiko. Pembahasan ke-12 mengenai audit lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 49 sampai pasal 52. Pemerintah mendorong penanggung-jawaban suatu usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada A. Usaha dan atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, B. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala. Fungsi audit lingkungan yaitu A. Upaya peningkatan pentaatan terhadap peraturan, misalnya baku mutu lingkungan. B. Dokumen suatu usaha pelaksanaan yang terdiri atas SOP atau prosedur standar operasi, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, dan tanggap darurat. C. Adanya jaminan menghindari kerusakan lingkungan. D. Realisasi dan keabsahan perakiraan dampak dalam dokumen AMDAL. Yang terakhir, E. Perbaikan penggunaan sumber daya atau penghematan bahan, minimasi limbah, identifikasi proses daur hidup. Pembahasan terakhir mengenai instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini maksudnya bahwa di masa mendatang akan ada banyak instrumen lain untuk pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang tentunya akan dilakukan atau dibuat oleh pemerintah.
Sekian penjelasan mengenai instrumen pencegahan atau kerusakan lingkungan hidup dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.